Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatala bisa kembali menyapa Tribuners tentunya. Apa kabar untuk Anda yang baru saja bergabung di layar monitornya? Seperti biasa, sore di pukul 3 itu kami hadir dengan program Tribun Pastori dan juga program podcast lainnya. Namun kali ini Ajeng Hatala memandu program Tribun Pastori Tribuners seperti yang sudah kami sounding juga di sosial media kami, baik di Instagram ataupun di Facebook fanpage, bahwa hari ini kami akan kedatangan salah satu wakil rakyat ya yang baru saja dilantik begitu ya sebagai ketua tim penjaringan PJ Gubernur Provinsi Maluku. Ada Bang Jan Ceweno di sini. Selamat sore. Selamat sore, Jeng. Apa kabar, Abang? Alhamdulillah baik. Puji Tuhan. Baik, Tribuners, kali ini kami akan membahas terkait dengan sejauh mana sih proses penjaringan PJ Gubernur Provinsi Maluku. Seperti yang kita tahu juga bahwa beberapa hari kemarin ya, sepekan lalu, Gubernur Provinsi Maluku Murad Ismail baru saja mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ya terkait dengan masa jabatannya. Tidak mau dipotong nih, karena beredar informasi juga nih, kita akan konfirmasi langsung sama Bang Jance terkait dengan masa jabatannya, Tribuners. Namun meski sudah menggugat ke MK juga, tapi DPRD Provinsi Maluku kemudian sudah membentuk tim penjaringan untuk menjaring nih kandidat siapakah, sosok siapakah yang nanti akan menggantikan posisi Gubernur Murad Ismail sebagai penjabat di Provinsi Raja-Raja ini. Bang, boleh klarifikasi lagi nih, mungkin masyarakat terutama Tribuners kami yang sudah mendengar, melihat dan membaca informasi yang saat ini berkembang seperti itu. Klarifikasinya ke publik lebih jelasnya, kapan berakhirnya jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Murad dan Barnabas Orno ini? Iya, jadi begini Jeng dan para pemirsa di rumah, masa jabatan Pak Murad Ismail ini kan pertama dilantik itu pada tahun 2019, tanggal 24 April. Kan masa jabatannya kan harus 5 tahun. Jadi mestinya jabatan Pak Murad dan Pak Barnabas Orno ini berakhir pada tanggal 24 April tahun 2024. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pada pasal 201 ayat 5 yang mensyaratkan bahwa kepala daerah hasil pemilihan umum pilkada tahun 2018 kan masa jabatannya berakhir sampai dengan tahun 2023. Jadi kebetulan Pak Murad ini di pilkadanya itu tahun 2018. Ya. Tapi pelantikannya itu baru berlangsung pada tahun 2019. Nah, tapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 2016 ini khususnya pasal 201 ayat 5 yang mensyaratkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilu tahun 2018 masa jabatannya itu berakhir tahun 2023. Nah, atas dasar itulah maka DPRD menyurati ke Menteri Dalam Negeri mempertanyakan soal akhir masa jabatan yang sebenarnya dari Pak Murad Ismail dan Pak Barnabas Orno selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Nah, kebetulan Kementerian Dalam Negeri menjawab surat DPRD Maluku pada tanggal 31 Oktober yang lalu. Di dalam surat tersebut telah secara jelas menjelaskan kepada DPRD bahwa Gubernur Maluku Pak Murad Ismail dan Wakil Gubernur Pak Barnabas Orno itu masa jabatan itu berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Baik, berarti ini sudah terkonfirmasi ya, masa jabatan gubernur dan wakil gubernur saat ini yaitu berakhir di 31 Desember 2023, karena sebelumnya juga publik dibingungkan begitu ketika Menteri Tito Karnavian berkunjung ke Kota Ambon dan ketika dikonfirmasi sama wartawan saat itu disebutkan seperti peraturan sebelumnya begitu. Namun sudah dijelaskan melalui pasal 201 ayat 5 tadi bahwa memang harus berakhir di Desember 2023 ini, Tribuners. Baik, sebagai wakil rakyat nih yang tugasnya adalah memantau, melihat, mengawal kinerja-kinerja pemerintah di masa jabatannya. Bagaimana dari kacamata wakil rakyat melihat sejauh ini gubernur dan wakil gubernur di masa jabatannya dalam memimpin Provinsi Maluku?
Saya kira Maluku sejak dipimpin oleh Pak Murad dan Pak Barnabas Orno, selaku pemimpin kan juga manusia biasa, tentu punya banyak kekurangan, tentu punya banyak kelemahan. Walaupun memang juga ada hal-hal baik yang dilakukan oleh mereka berdua, itu tidak bisa kita pungkiri ya. Tapi kepuasan publik Maluku terhadap kepemimpinan ini saya kira masih menjadi sebuah pekerjaan yang masih panjang ya. Karena itu memang harapan dan ekspektasi publik Maluku terhadap kepemimpinan Pak Murad dan Pak Barnabas Orno itu begitu tinggi. Tuh, bayangkan saja mereka berdua bisa mengalahkan Pak Said Assegaf dan Pak Petahana saat itu. Petahana pada saat itu. Itu karena kepercayaan, karena keyakinan publik Maluku, rakyat Maluku bahwa Maluku kalau dipimpin oleh Pak Murad dan Pak Barnabas Orno pasti lebih baik, ya. Tapi tentunya saya kira akan kembali kepada masyarakat. Tentu setiap hari kita melihat ada banyak wacana, ada pernyataan-pernyataan yang keras terhadap kepemimpinan Pak Murad dan Pak Barnabas Orno. Nah, sebagai wakil rakyat kita juga mengamati hal yang sama ya. Cuma pada kesempatan ini sebagai anggota DPRD, saya kira bahwa mereka berdua juga adalah manusia biasa. Punya kekurangan dan punya kelemahan. Biarlah nanti publik Maluku akan mengevaluasi pada saat pemilu kada yang akan datang di tahun 2024. Baik. Saya kira itu. Baik. Kalau dilihat dari visi misi ketika dilantik hingga menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur selama kurang lebih 5 tahun ini, sektor manakah yang mengecewakan bagi masyarakat pemilih mereka saat itu? Saya kira pelayanan publik. Pelayanan publik. Soal pemerintahan. Pelayanan publik, pemerintahan, dan juga yang lain. Saya kira itu yang mungkin termasuk juga pembangunan. Ya, saya kira angka kemiskinan Maluku masih tinggi, ya. Kita masih tetap di nomor 4. Pengangguran kita juga masih relatif cukup tinggi. Mestinya ini yang harus menjadi perhatian daripada pemerintah, ya. Dapat mengurangi angka kemiskinan, tapi juga bisa mengurangi angka pengangguran. Kalau itu bisa dicapai, saya kira publik akan memberikan apresiasi. Tapi sepanjang dua hal itu belum bisa dilakukan secara baik oleh pemerintah, saya kira publik akan kecewa pasti. Baik, dan ini menjadi catatan seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Jance, bagi publik seperti itu ya, untuk bagaimana mereka melihat nanti pemimpin yang divisualisasikan seperti apa nanti di masa depan ini. Baik, Tribuners, kami juga membuka comment section bagi Tribuners yang pengen bertanya di kolom komentar ataupun memberikan saran mungkin buat Panja dalam penjaringan penjabat gubernur Provinsi Maluku beberapa hari terakhir nanti sebelum berakhir di November. Baik, Bang, seperti yang tadi saya sebutkan di awal dan kita tahu bersama bahwa gubernur kami, Murad Ismail, bersama dengan gubernur lainnya yang ada di Indonesia ini mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan masa jabatan itu. Namun di saat yang bersamaan DPRD Provinsi Maluku juga membentuk tim panja begitu. Bagaimana menurut Abang? Jadi DPRD tidak terpengaruh dengan gugatan yang dilayangkan oleh Pak Murad ke Mahkamah Konstitusi ya. Karena itu menjadi hak konstitusional dari Pak Murad sendiri. Tapi DPRD berpedoman kepada surat Mendagri itu. Dan karena itu DPRD lalu membentuk panja, panitia kerja dalam rangka penjaringan pejabat gubernur Maluku pasca Pak Murad Ismail. Jadi kami tidak terpengaruh sedikit pun di soal itu, karena itu menyangkut hak beliau lah. Itu nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Baik, Bang. Boleh diberikan pencerahan lagi terkait dengan pembentukan panja dan tugas-tugas apa nantinya yang mereka lakukan sejauh ini? Jadi memang setelah panja terbentuk, kita lalu coba untuk melakukan rapat. Ya, kebetulan penjabat gubernur ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat wali kota. Nah, kebetulan di dalam Permendagri itu kan tidak mengatur tentang mekanisme daripada penjaringan pejabat gubernur.
Lalu DPRD mencoba supaya kalau bisa dibentuklah tim panja supaya proses penjaringan ini dapat dilakukan secara terbuka, secara transparan dan memenuhi asas demokrasi. Karena memang DPRD sadar sungguh bahwa walaupun ini pejabat gubernur yang mungkin saja menjabat 1 tahun atau 1 tahun lebih sedikit, tapi banyak orang pasti meliriknya, banyak orang kan pasti menginginkannya. Karena itu DPRD merasa bahwa di tengah berbagai macam kepentingan yang berkembang, nah kami coba untuk membentuk tim panja lalu membuka proses penjaringan itu dengan proses pendaftaran yang berlangsung sejak hari Senin, Selasa sampai dengan hari Rabu besok. Jadi hari Senin dan Selasa itu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore, jam kerja DPRD. Lalu nanti di besok hari Rabu itu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 00 atau jam 12 malam. Baik, baik Abang. Sejauh ini proses penjaringannya sudah seperti apa? Sampai dengan hari kedua ini, sejak saya hadir di sini memang belum ada yang mendaftar. Oke. Belum ada yang mendaftar, tapi ada tim. Tapi ada tim yang sudah datang ke sekretariat pendaftaran untuk mengecek persyaratan, mengecek waktu dan sebagainya. Baik. Nah, insya Allah di hari besok, hari terakhir, ya mudah-mudahan ada yang banyak yang mau mendaftar sebagai besok hari terakhir calon, nih, penjabat Gubernur Maluku. Baik, Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa Pilkada masih di akhir tahun 2024 lagi ya. Jadi masih ada masa ya, sekitar kurang lebih setahun untuk jabatan pejabat Gubernur Provinsi Maluku ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Jance, bahwa memang posisi ini pun meskipun dengan durasi yang pendek itu ada yang melirik begitu untuk menempatinya sebelum ke Pilkada. Dan sejauh ini proses pendaftaran yang telah dibuka oleh Panja sejak Senin kemarin dan nanti berakhir di Rabu, belum ada begitu. Setelah dicek-cek ternyata masih ada yang mau ngecek dulu persyaratan mungkin. Namun salah satu persyaratannya adalah si calon penjabat gubernur yang akan diusulkan nanti harus yang datang membawa diri. Betul. Gitu ya. Itu artinya dia memperlihatkan niat dan juga konsistensinya untuk mengikuti penjaringan ini, seperti itu ya Bang ya. Oke, Tribuners, kami ke kolom komentar. Kalian yang pengen bertanya bisa langsung saja di comment section, baik di Facebook fanpage ataupun di kanal YouTube. Boleh banget, nanti akan kita bahas bersama dengan Bang Jance di sini, Tribuners. Baik, kita ngobrolin tentang kriteria nih ya Bang ya. Itu kalau saya nggak salah, boleh koreksi, diatur dalam Permendagri nomor 4 tahun 2023 seperti yang tadi Abang sampaikan itu, tentang kriteria. Beberapa mungkin sudah terlihat, ada 5 kalau nggak salah. Boleh dijabarkan lagi kriteria itu yang telah mungkin disosialisasikan mungkin oleh Panja sendiri. Jadi kita menyampaikan di dalam konferensi pers, kami menyampaikan tentang persyaratan itu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 2023, kurang lebih ada 5. Ya, kami menambahkan dengan yang ingin untuk menjadi pejabat Gubernur Maluku harus datang sendiri. Itu sebagai wujud daripada komitmen dia benar-benar mempersiapkan diri untuk menjadi pejabat. Nah, saya kira persyaratannya sudah diketahui oleh umum. Karena juga di baliho-baliho kita milik DPRD, kami juga sudah memancang itu supaya bisa dibaca oleh khalayak ramai tentang persyaratan itu. Berarti setidaknya para calon-calon yang mau merapatkan diri di barisan list itu sudah mengetahui kriteria seperti apa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti itu ya Bang ya? Oke, apakah ada pertanyaan? Boleh langsung saja di kolom komentar Tribuners terkait dengan proses penjaringan. Mungkin di antara Tribuners juga yang punya mimpi meskipun di durasi yang pendek ini untuk penjabat
terpilih nantinya yang akan dilantik seperti apa begitu. Jadi jangan pesimis-pesimis begitu ya, Iya. sebelum nanti di Pilkada 2024 yang bertarung, mungkin ada wajah-wajah baru lagi atau petahana, kita akan lihat saja seperti apa. Baik Bang, proses penjaringan, meskipun belum ada yang mendaftar, tapi apakah Panja sendiri sudah melihat ada potensi sosok-sosok yang menjadi potensi memenuhi kriteria yang dimaksud? Saya kira ada kurang lebih 3 atau 4 nama. Bisa disebutkan namanya? Salah satunya itu Rektor Unpati. Oke. Ada juga Rektor IAIN. Oke. Mungkin juga ada Pasekda Maluku. Atau mungkin juga ada Mayor Jenderal Doni Pakel. Wah. Atau bisa juga ada nama-nama yang lain. Tapi paling tidak nama-nama itu yang beredar di telinga kita. Oke, berarti nama-nama ini yang sudah beredar di Panja begitu ya. Kita lihat besok sampai dengan jam 12 malam. Baik, Bapak-bapak, ya mungkin nama-nama yang tadi sudah disebutkan sebagai potensial PJ Gubernur Provinsi Maluku bisa langsung ya, jangan lama-lama, jangan sampai kantornya tutup besok. Iya. Dan sudah, apakah ada potensi perpanjangan pendaftaran? Oh, tidak ada lagi, karena memang sampai dengan tanggal 30 November ini usulan pejabat Gubernur Maluku dari DPRD sudah harus ada di meja Menteri Dalam Negeri. Sudah harus disampaikan ya. Berapa banyak kandidat yang akan diusulkan ke Menteri, kemudian nanti ada tahapnya tuh dari Menteri, kemudian nanti akan naik di Presiden lagi. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri itu, DPRD dapat mengusulkan 3 nama melalui Ketua DPRD. Jadi kami akan mengirimkan 3 nama hasil penjaringan kita dan hasil pemilihan DPRD. 3 nama. Jadi kalau ada yang lebih dari 3, itu berarti kita akan memilih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Untuk dikirim ke Menteri Dalam Negeri pada tanggal 30 itu sudah harus di meja Menteri. Baik, Tribuners. Jadi 3 nama tadi yang disebutkan saja yang berpotensi aja tuh udah disebutkan 4 gitu ya, Tribuners. Belum lagi list yang tidak terkuak di permukaan, tiba-tiba datang dan muncul merasa. Tadi ada juga seperti itu. Merasa memenuhi kriteria 5 kriteria seperti yang diatur dalam undang-undang tadi, aturan tadi. Bisa saja begitu ya, hal-hal mengejutkan di dunia politik ini banyak banget sebenarnya. Oke, Bang, pertanyaan terakhir saya. Sebagai wakil rakyat ya, artinya mewakili dan mengawal kepentingan-kepentingan rakyat. Dalam hal ini melihat proses penjaringan ini, apa yang diharapkan? Output apa? Masyarakat berharap bahwa walaupun mungkin interval waktu 1 tahun, tapi mereka tentu punya harapan ya kepada pejabat. Yang pertama, kita menghadapi pemilu. Baik itu pileg maupun pilpres, tentu kerawanan bisa terjadi di mana-mana. Nah, kita berharap semoga pejabat gubernur yang akan datang, dia betul-betul bisa memperhatikan hal ini. Sehingga memang pemilu yang damai sebagai perwujudan daripada demokrasi. Itu menjadi harapan. Tapi juga mungkin yang paling terpenting itu adalah, walaupun 1 tahun lah, paling tidak ada harapan hal-hal yang maksimal bisa dibuat oleh pejabat gubernur bagi Maluku. Itu menjadi harapan kita semua. Baik. Ya, Tribuners, tidak ada pertanyaan di kolom komentar lagi ya. Setelah ini kalian jangan mencak-mencak bertanya di luar atau offline begitu ya. Atau boleh saja kirimkan pertanyaan nanti di sosmed kami, baik di IG maupun di Facebook fanpage juga. Nanti akan kami follow up jika itu berkaitan dengan narasumber kami, Bang Jance di sini. Nanti kita telepon ya, Bang ya. Atau kita datengin langsung di kantornya. Boleh. Baik, Tribuners, sekali lagi Abang boleh closing statementnya di ada pertanyaan? Sebelum closing statement, Bang. Kapan lagi nih Tribuners bertanya? Oke. Oh, ini soal penjaringan. Tahapan selanjutnya seperti apa, Bang? Jadi setelah nanti kita penutupan pendaftaran di hari besok, tentu kita akan melihat ada berapa orang yang mendaftar. Ya kan? Dari nama-nama itu tentu kita akan memilih 3 nama. Kalau seandainya yang mendaftar itu lebih dari 3,
kewenangan kita mengajukan kepada menteri itu hanya 3, dan karena itu kita harus memilih 3 di antara yang lebih itu. Nah, setelah itu baru kita akan memilih. DPRD akan membuat paripurna untuk memilih 3 nama. Setelah menghasilkan 3 nama itu baru kita mengirimnya ke Menteri Dalam Negeri. Baik. Dan seperti itu ya tahapannya, sebenarnya tadi sudah disampaikan juga, ini tinggal dipertegas lagi. Baik Abang, nih nggak terasa nih pertanyaan saya terkait dengan hal ini Ya. Cukup sekian. Mungkin kalau ada isu-isu yang berkembang, kami juga berharap dari Wakil Rakyat terus menyuarakan hal itu, dan kami sebagai pekerja media tentu saja kami akan mengawal setiap proses dan kepentingan publik tentunya. Bang, silakan closing statementnya ke Tribuners. Ya. Pada masyarakat Maluku, kami berharap dan mendoakan semoga proses penjaringan calon pejabat gubernur Maluku ini bisa betul-betul menghasilkan pejabat yang walaupun masa jabatannya relatif singkat, hanya kurang lebih 1 tahun, tapi bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Maluku. Lebih khusus kita menghadapi Pileg dan Pilpres. Semoga Pileg dan Pilpres ini betul-betul harus aman dan damai di Maluku. Baik, Tribuners, danke banyak yang sudah pantau layar monitornya. Obrolan kami terkait dengan proses penjaringan penjabat Gubernur Provinsi Maluku bersama dengan Ketua Panja. Ada Bang Jance di sini. Danke banyak Abang sudah mau menghadiri dengan kami. Semoga dalam proses yang tinggal sehari lagi ini bisa berjalan dengan baik dan mengeluarkan 3 nama potensial yang akan memimpin Provinsi Maluku untuk kurang lebih 1 tahun ke depan ini bisa berjalan dengan baik, dan ya kami bisa melihat hal-hal baik yang terjadi di Provinsi Maluku ini. Akhir kata saya Ajeng Hatalia dari studio tribunambon.com yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah Sirimau, Kota Ambon. Kami pamit, danke banyak semua dan amato. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.